Oke, jadi selamat datang di cara menghitung kalori beserta makronya. Di sini ada Aldo's Fitness yang akan menjadi pemandu kalian selama beberapa menit ke depan. Jadi langsung kita mulai. Next slide. Oke, jadi sebenarnya di sini balik lagi ke calories in versus calories out. Jadi lu harus tahu dulu nih, target lu tuh apa, goals lu tuh apa. Misalnya lu mau booking, mau cutting, itu target lu seperti apa. Kalau misalnya lu mau booking, calories in itu calories yang masuk, makanan yang masuk itu harus lebih besar daripada kalori yang kalian bakar. Sedangkan kalau kalian mau cutting, mau turunin berat badan, kalori yang keluar itu harus lebih besar daripada kalori yang masuk. Simpelnya seperti itu aja. Kalori masuk itu adalah dari makanan, dan calories out itu adalah aktivitas kalian yang kalian, energi yang kalian gunakan untuk beraktivitas gitu ya. Dan keep in mind bahwa calories out setiap orang ini beda-beda, nggak ada angka pastinya, semua orang nggak bakal tahu angka pastinya diri sendiri itu kalori yang dibakar sehari itu berapa, dan kalori yang masuk itu juga tetap aja sama, semuanya nggak ada angka pastinya, semuanya itu berbeda-beda. Dan tapi di sini ini adalah sebuah guideline aja buat kalian biar bisa kira-kira gitu ya, biar kira-kira itu nggak jauh-jauh banget gitu. Nah, jadi yang paling pertama yang kalian harus tahu itu adalah mengenai maintenance kalori. Maintenance kalori itu apa sih? Maintenance kalori itu adalah merupakan kalori yang kalian butuhin untuk memaintain berat badan kalian. Berat badan kalian jadi nggak naik, nggak turun dengan makan kalori dengan jumlah seperti ini. Kalau kalian makan seperti ini, jadi berat badan kalian bakal stay terus dan nggak bakal naik, nggak bakal turun gitu. Nah, jadi bagaimana caranya menghitung maintenance kalori? Caranya itu adalah gampang banget. Jadi ini gue pakai rumus simple banget. Banyak rumus-rumus lain yang kalian bisa contoh di internet gitu ya. Misalnya kayak ntar gue bakal jelasin cara ngitung yang lainnya. Jadi di sini paling gampang itu adalah 14 sampai 16 kalori dikali berat badan dalam bentuk pounds. Dalam bentuk LB, SLB sama pound sama ya. Jadi berat badan kalian dalam bentuk kilogram, misalnya gue 70 kilogram dikali 2,2. Karena 1 kilo itu adalah sebesar 2,2 pounds. Jadi kalian kali aja 2,2 terus kali 14 sampai 16 berdasarkan range of aktivitas kalian. Misalnya kalau kalian aktif banget gitu ya, kalian gunakan 16. Tapi kalau misalnya kalian merasa diri kalian tuh kurang aktif gitu ya, cuman kerjanya setiap hari, misalnya kayak kalian kantor gitu, cuma duduk doang, kalian bisa gunakan 14. Tapi kalau misalnya kalian moderate gitu, misalnya olahraga 3-5 kali seminggu, kalian bisa gunakan 15. Atau misalnya cara lainnya itu adalah ini, itu adalah tdeekalkulator.net. Ini gampang banget. Kalian tinggal input aja tinggi kalian berapa, berat badan kalian berapa, terus aktivitas kalian seperti apa, ntar langsung keluar jumlah maintenance kalorinya itu berapa. Oke, kalau udah ketemu jumlah maintenance kalorinya, kalian harus tentuin goals kalian, booking atau cutting seperti yang tadi gue bilang ya. Atau misalnya mau maintain dong, itu juga gak masalah banget. Oke, jadi di sini gue pilih goalsnya itu adalah lean bulk. Jadi lean bulk yang pertama itu adalah sebesar 150 sampai 250 kalori surplus per harinya. Jadi kalori yang masuk ini surplus gitu ya. Kalori yang masuk lebih besar daripada kalori yang keluar. Jadi di sini protein, makros pertama itu adalah protein. Protein yang dibutuhin itu berapa? Di sini yang gunakan adalah 1,6 gram per kilogram berat badan. Jadi di sini pakai kilogram. Gampang banget ya. Terus untuk fat, kalau misalnya lean bulk itu berapa? Itu adalah sebesar 20 sampai 30% dari total kalori kalian. Jadi pada saat lean bulk, kalian bisa makan fat lebih banyak, sebesar 30% ya maksimumnya. Tapi kalian nggak butuh lebih dari 30%, tuh nggak butuh banget fat, karena kalian lebih berguna untuk konsumsi karbohidrat. Jadi sini karbohidrat itu adalah sebagai sisanya. Jadi sisa kalori itu kita hajar semua di karbohidrat, karena karbohidrat itu benar-benar memberikan lu energi dan lu bisa perform lebih better dengan karbohidrat yang tinggi. Next itu adalah cutting. Jadi di sini cutting itu gua defisit ya. Jadi defisit kalori yang keluar lebih besar daripada kalori yang masuk. Jadi lu makan lebih sedikit sebesar 250 sampai 500 kalori per harinya. Dan protein yang dibutuhin dalam cutting itu lebih tinggi karena di sini lu memakan konsumsi kalori yang lebih sedikit dan lu memiliki resiko untuk kehilangan massa otot lebih tinggi. Jadi lu perlu yang namanya protein lebih untuk bisa mempertahankan massa otot lu. Jadi di sini gue pasang target adalah sebesar 1,6 sampai 2 gram per kilogram berat badan. Lalu dari fatnya di sini gue taruh di sebesar 20 sampai 25%. Karena di sini kalori lebih sedikit, lu nggak butuh fat lebih banyak, nggak butuh fat banyak banget gitu ya. Jadi gue taruh sampai 20 sampai 25% aja udah cukup banget. Terus karbohidrat sisanya. Jadi di sini fat semua batas bawahnya itu udah di 20%. Jangan di bawah 20% karena pada saat di bawah 20% ini hormon-hormon lu itu mulai jelek gitu ya. Karena fat ini gunanya juga untuk menstabilisasi hormon lu gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti ini gambarannya lean bulk sama cutting. Kurang lebih seperti ini. Kita masih masuk basicnya dulu ya. Jadi belum masuk contohnya, ntar contohnya akan di berikutnya. Gampang banget. Nah, sebelumnya itu gue kasih tahu dulu di sini adalah info tambahan bahwa 1 pound lemak, 1 lb lemak itu adalah sebesar 3.500 kalori. Dan target lu untuk membakar kalori itu adalah, misalnya lu pada saat lu cutting, target lu itu adalah untuk membakar 1% dari berat badan lu setiap minggunya. Dan kalau misalnya lu target lu untuk membakar 1 lb lemak dalam seminggu, artinya lu butuh namanya 500 kalori defisit dalam satu hari kan. Karena 500 kali 7 adalah sebesar 3.500 kalori, jadi lu butuh
500 kalori defisit per harinya untuk membakar 1 lb lemak dalam 1 minggu. Tapi keep in mind juga bahwa 1 lb, misalnya lu udah cutting seminggu dan lu turun 1 lb, dan itu bukan berarti 1 lb itu adalah semuanya tuh lemak. Ada juga berat-berat air, misalnya berat karbohidrat, berat glikogen, semua segala macam itu yang turun juga, bukan cuma lemak doang. Oke, next kita masuk lagi, jadi untuk kita lebih mengenal lebih dalam lagi mengenai makronutrien ya. Di sini makronutrien pertama itu adalah protein. Jadi sini protein itu kalorinya itu adalah sebesar 4 kalori per gramnya. Dan protein ini gunanya adalah untuk recovery otot, terus untuk juga banyak lah untuk recovery, pokoknya basically untuk recovery gitu ya. Terus juga di sini next saya itu adalah makronutrien kedua adalah lemak. Lemak itu sebesar 9 kalori per gramnya. Jadi lemak itu kalorinya lebih gede daripada protein. Dan lemak ini digunakan untuk menstabilisasi hormon ya, basically seperti itu, dan juga banyak fungsi-fungsi lainnya. Cuman gue nggak bakal jelasin lebih detail di sini. Terus next itu adalah karbohidrat. Jadi basically karbohidrat itu sumber energi. Di sini adalah 4 kalori per gram, sama kayak protein. Jadi di sini paling gede itu adalah lemak, sedangkan protein dan karbohidrat itu sama sebesar 4 kalori per gramnya. Oke, next. Jadi di sini gue kasih contoh pertama. Jadi di sini ada namanya Budi gitu ya. Budi, pekerjaannya mahasiswa. Nah, tapi badannya gede banget tuh kan. Ini ilustrasi aja, ini nggak beneran gitu ya. Dan namanya ini samaran gitu. Jadi sorry kalau namanya Budi gitu ya, gue pinjam namanya. Dan ini beratnya 70 kg, kita kasih berat 70 kg. Dan dia aktivitasnya tuh aktif, olahraga 5-6 kali seminggu. Nah, terus langkah pertama yang harus kita tentuin itu adalah maintenance kalori. Seperti yang gue jelasin teorinya, maintenance kalori. Jadi maintenance kalori di sini, karena dia masih mahasiswa dan olahraganya cukup aktif, gue taruh aja di angka 15 ya. Jadi 15. Oke, keep in mind juga bahwa maintenance kalori setiap orang itu beda-beda. Nggak bisa dari rumus ini semua kalian bisa tahu semuanya persisnya itu berapa, karena ada juga temen gue yang misalnya berat badannya 60 kg tapi maintenance kalorinya itu bisa di 3000. Nah, kayak seperti itu. Itu pokoknya setiap orang tuh berbeda-beda. Jadi ini cuma sebuah guideline aja. Kalau misalnya kalian masih turun juga makan di sini, itu berarti kalian masih di defisit. Tapi kalau misalnya kalian berat badan kalian naik makan di bagian segini, artinya TDE kalian atau maintenance kalori kalian itu lebih rendah daripada angka ini gitu. Jadi sebenarnya semuanya tuh ada trial and error. Di bodybuilding tuh semuanya trial and error, nggak bisa kalian pastiin dengan hanya satu rumus gitu ya. Tapi di sini generally rata-rata orang bisa menggunakan ini dan banyak yang berhasil gitu. Tapi nggak berarti semua orang berhasil gitu ya. Masih ada juga beberapa outlier yang nggak valid untuk menggunakan rumus seperti ini. Dan banyak juga faktor yang menentukan maintenance kalori, bukan cuma dari berat badan tinggi doang, tapi ada juga misalnya dari body fat, dari massa otot, dan juga dari pengalaman latihan seperti gitu ya. Jadi banyak banget deh faktor-faktornya. Kalian harus trial and error sendiri. Nah, jadi dari maintenance kalori ini, kita ambil goals pertamanya. Misalnya goals pertama ini adalah lean bulk ya. Lean bulk, dan kita ambil kalori yang surplusnya itu adalah sebesar 250 kalori. Nah, jadi berapa kalori yang dibutuhkan? Jadi kita tambah aja dari maintenance saya 2300 ditambah dengan 250 kalori surplus, yaitu sebesar 2550 kalori yang dibutuhin. Berapa makros yang dibutuhin? Makros yang dibutuhin, jadi kita hitung dari protein. Protein adalah 1,6 gram per berat badan dalam bentuk kilogram. Kita kali aja langsung 1,6 gram kali 70, yaitu adalah sebesar 112 gram protein. Jadi yang dibutuhin dalam satu hari itu adalah 112 gram protein. Terus berapa kalori dari protein? Kita kali 4 aja, kita dapat angkanya itu adalah 448 kalori. Next kita hitung fatnya. Fatnya itu adalah kita ambil fatnya itu dari tengah-tengahnya itu adalah sebesar 25%. Jadi 25% kita kali aja dengan target kalorinya 2550 sebesar, yaitu kita dapetin hasilnya sebesar 637 kalori. Jadi untuk kita tahu berapa gramnya itu adalah kita bagi 9, kita dapetin hasilnya adalah sebesar 70 gram fat. Jadi targetnya itu 70 gram fat. Terus nextnya kita hitung yang terakhir adalah karbohidrat. Karbohidrat, jadi tadi gue bilang karbohidrat itu adalah sisanya. Jadi di sini kita ambil aja targetnya 2550, kita kurangin dengan kalori dari protein 448, kita kurangin lagi dengan kalori dari fat 637. Kita dapat target kalori untuk karbohidrat itu adalah sebesar 1465. Lalu kita bagi 4, kita dapat per gramnya itu adalah sebesar 366 gram karbohidrat targetnya. Nah, jadi dari sini kalian udah bisa nentuin jumlah kalori dan jumlah makro yang kalian butuhin dalam lean bulking gitu ya. Gampang banget kan? Jadi kalian tinggal coba contohin aja rumus-rumus seperti ini dengan berat badan kalian dan aktivitas kalian. Kalian udah bisa nentuin jumlah kalori dan makros yang kalian butuhin. Next, kalau misalnya Budi lagi cutting gitu ya, lagi turunin berat badan, itu kita ambil defisitnya itu adalah sebesar 300 kalori dari makanan ya. Jadi defisit itu bisa dari makanan, bisa juga dari calories out, dari aktivitas kalian yang kalian tingkatin, misalnya dengan menambah kardio. Jadi kita sini ambil dari 300 kalori dari makanan aja.
Total target kalorisnya itu adalah sebesar 2000 kalori, karena maintenance-nya 2300, kita kurang 300 aja, jadi dapat 2000. Terus proteinnya kita ambil 2 kali berat badannya. Kita ambil tepi atasnya, yaitu sebesar 140 gram, terus kita kali 4, dapat 560 kalori. Lalu jumlah fatnya, kita ambil 20% tepi bawahnya, dikali dengan 2000 target kalorinya, kita dapat 400 kalori, terus kita bagi 9 untuk tahu berapa gram gitu ya. Itu kita dapat hasilnya sebesar 45 gram. Terus nextnya itu adalah sisanya karbohidrat. Jadi karbohidrat ngitungnya sama juga caranya. Dari 2000 kalori kalian kurangin aja dengan proteinnya, dengan fatnya. Kita dapat sebesar 1040 kalori dibagi 4. Kita dapat total karbohidrat yang dibutuhin adalah sebesar 260 gram. Nah jadi total kalori Budi kalau mau cutting itu adalah sebesar 2000 kalori, protein 140 gram, fat 45 gram, dan karbohidrat 260 gram. Gampang kan? Jadi sebenarnya nggak usah ribet-ribet gitu ngitungnya. Gampang banget semuanya. Terus keep in mind juga di sini bahwa kalori ini selalu berubah-berubah target kalorinya. Jadi kalian nggak bisa kayak misalnya cutting 12 minggu gitu ya. Cutting 12 minggu berat badan kalian misalnya dari 70 kilo selama 1 bulan turun misalnya jadi 67 kilo gitu ya. Misalnya turun 3 kilo gitu. Turun 3 kilo. Terus kalian butuh juga yang namanya adjusting kalori. Jadi target maintenance kalori kalian tuh pasti berubah gitu. Nggak mungkin di 2300 kalori lagi karena berat badan kalian udah turun dan kalian juga metabolisme kalian udah turun, jadi kalian pasti maintenance kalorinya tuh bakal turun juga. Oleh karena itu, ntar kalian bakal butuh target kalori baru. Misalnya setelah 1 bulan kalian ngitung lagi target kalori baru kalian berapa, dan dari situ kalian bisa adjust lagi setiap bulannya, atau misalnya setiap 2 minggu sekali, setiap 3 minggu sekali, itu nggak masalah banget. Tapi kalian nggak perlu namanya adjusting calories ya. Jadi kalian nggak bisa stay aja target kalian segini terus sampai mati gitu. Sampai berat badan kalian turun terus, pasti ada di mana momen-momen berat badan kalian tuh stuck gitu. Nah, jadi itu aja dari video hari ini. Gampang banget kan cara ngitung kalori segala macamnya. Tapi kalau misalnya kalian masih ragu, kalian misalnya masih butuh bantuan atau butuh panduan untuk dibantu gitu ya, gue bisa banget bantu. Kalian bisa email gue di sini, gue buka online coaching. Kalian bisa email aja, ntar gue send lagi detail-detailnya seperti apa. Jangan lupa like, comment, subscribe, and also stay dedicated for life. See you again.